Shalom sahabat doa dan sahabat iman saya di mana saja berada. Puji nama Tuhan untuk pelayanan kita yang terus Tuhan berkati. Terima kasih untuk semua doa-doa yang diberikan dan disampaikan untuk pelayanan YouTube kami ini. Kali ini kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Diakon Lucia Iskandar yang diberi judul Tuhan Sukacitaku. Diambil dari Filipi pasal 4 ayat 4. Sahabatku, kalau kita melihat ayat ini, kita akan menemukan di sana ada pengulangan kata dari bersukacita. Ada 2 kali bersukacita diulang. Mengapa? Mungkin ketika Rasul Paulus menulis ayat ini untuk jemaat yang ada di Filipi, Rasul Paulus dia menyadari bahwa jemaat di Filipi seringkali lupa bersukacita. Saat ini kita juga akan diingatkan supaya kita juga jangan lupa untuk selalu bersukacita. Mengapa? Sukacita itu perlu buat kita. Sukacita itu sebenarnya merupakan vaksin yang luar biasa kuat, ya, powerful untuk kita anak-anak Tuhan. Karena vaksin sukacita itu mendatangkan kekuatan, mendatangkan semangat dalam kehidupan kita. Ketika saya sedang menulis satu catatan, saya ingin buat puisi, tetapi karena keadaan saat itu tidak begitu mengenakkan hati saya, sehingga saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan petunjuk kepada saya apa yang harus saya tulis. Dan satu kata yang Tuhan sampaikan kepada saya, bersukacitalah. Dan saya mengingat kata itu. Saya tahu saat kekuatan seperti tidak berteman dengan saya, ketika semangat pergi menjauh dari saya, ketika keadaan seperti tidak berujung, Yesus dia hadir dengan sukacita. Sukacita mendekat dengan kasih. Sukacita mengalir di dalam hati saya. Sukacita menghampiri saya dengan ketenangan dan ketulusan. Mari mendekat dan raihlah sukacita itu. Saya akan naikkan satu pujian. Yesus, kau pengharapanku. Yesus, kau sukacita. Lagu ini dikarang oleh anak saya. Saya pernah nyanyikan dengan Aldo. Kami akan nyanyikan kembali pujian. Mungkin takkan mengerti ataupun ku memahami semua yang telah terjadi di dalam hidupku ini. Satu hal yang ku yakini, Allahku yang ku layani, Dia selalu kan mendampingi, janjinya kan digenapi. Tuhan Yesus, ku berterima kasih, penghiburan-Mu yang sungguh nyata menopang hidupku, tegarkan jiwaku. Yesus, kau sukacitaku. Mungkin takkan mengerti ataupun ku memahami
yang sungguh nyata, menopang hidupku, tegarkan jiwaku. Yesus, kau sukacitaku. Yesus, kau pengharapanku. Puji nama Tuhan. Yesus adalah pengharapan kita, sukacita kita. Haleluya. Shalom sahabat dalam Tuhan. Saat ini saya akan membagikan renungan dengan tema Tuhan sukacitaku, yang akan diambil dari Filipi 4 ayat 4 yang berbunyi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Apakah sukacita itu? Sukacita adalah satu perasaan yang timbul dalam hati, yang membawa kita adalah dalam suasana gembira, girang, bersukaria. Bersyukur kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mendapat anugerah sukacita di dalam Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan yang kita miliki adalah sukacita yang tidak dapat dibatasi oleh kondisi dan keadaan apapun yang sedang kita hadapi. Mengapa di dalam Tuhan itu selalu ada sukacita? Pertama, karena Yesus mengasihi kita, dan di dalam Dia kita mendapatkan jaminan keselamatan. Seperti tertulis di dalam Efesus 1 ayat 4-5, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Bayangkan, kita adalah orang yang berdosa, tapi karena kasih Allah yang begitu besar, Dia mau menebus kita, Dia mau mengangkat kita menjadi anak-Nya. Di dalam Roma 8 ayat 1, di dalam Kristus kita dibebaskan dari penghukuman Allah. Di dalam Lukas 10 ayat 20b, di dalam Kristus nama kita tercatat di dalam surga. Karena kasih karunia Allah yang begitu besar bagi kita menjadi dasar utama terutama bagi kita untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan. Hal yang kedua, mengapa di dalam Tuhan selalu ada sukacita? Karena di dalam Tuhan kita akan mendapatkan kekuatan dan kemenangan. Seperti di dalam Kisah Para Rasul 16 diceritakan bagaimana Paulus dan Silas ketika mereka ditangkap, ketika mereka dipenjarakan di kota Filipi. Waktu itu mereka sedang memberitakan Injil. Apakah mereka menjadi kecewa oleh keadaan yang mereka terima? Apakah mereka protes terhadap Tuhan? Ternyata tidak. Apakah penjara dan pasungan mampu untuk memenjarakan, mematahkan semangat dan sukacita mereka untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya? Ternyata juga tidak. Karena di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25-26 berkata, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kita lihat sukacita yang tetap terpelihara di masa sulit mampu menggerakkan kuasa dan mukjizat Allah terjadi dalam kehidupan Paulus dan Silas. Dan kita juga lihat kepala penjara Filipi yang menyaksikan kejadian begitu, mereka menjadi bertobat, bahkan dia dan seisi keluarganya diselamatkan bagi Tuhan. Bukankah Tuhan itu luar biasa? Hal yang ketiga, mengapa di dalam Tuhan kita selalu bisa bersukacita? Karena dalam Tuhan selalu ada jalan keluar atas apapun yang kita hadapi. Tentunya kita semua ingat kisah di mana Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Tercatat di dalam Markus 6 ayat 30-44. Ketika Yesus memerintahkan para murid untuk memberikan makan kepada orang banyak, murid-murid merasa tidak mungkin bisa. Bahkan ketika mereka harus membeli roti seharga 200 dinar pun, itu tentu belum cukup untuk memberikan makan kepada mereka yang begitu banyak. Tapi ketika Yesus bertanya, apa yang ada pada kalian? Mereka membawa kepada Yesus 5 roti dan 2 ikan. Apakah Yesus mempunyai respon yang sama dengan para murid? Dengan berkata, mana cukup roti dan ikan ini untuk begitu banyak orang? Ternyata respon Yesus itu luar biasa. Yesus mengambil 5 roti 2 ikan itu, dia mengucapkan berkat.
Dia membagi-bagikan, dan dikatakan di dalam Alkitab mereka makan sampai kenyang, bahkan akan lebih 12 bakul tersisa. Coba kita lihat, kita pikirkan, ketika kita mampu mengucap syukur, ketika kita tetap menjaga hati dalam sukacita di dalam kondisi seperti apapun, kita akan percaya Tuhan itu sungguh-sungguh adalah Tuhan yang dahsyat. Dia adalah Tuhan yang besar, Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Maka Dia akan membukakan jalan keluar bagi kita, apapun itu kondisi dan keadaan. Kita percaya sukacita itu menunjukkan satu sikap kita tetap percaya bahwa Allah itu beserta dengan kita. Sekarang kita mengerti mengapa Rasul Paulus selalu mampu bersukacita di dalam kondisi apapun yang dihadapi. Padahal kalau kita baca di dalam Alkitab, selalu penjara, aniaya, derita, dera, itu adalah warna-warna kehidupannya dan pelayanannya. Tapi kenapa dia tetap bisa bersukacita? Karena dia mengenal Allahnya, karena dia percaya akan karakter Tuhan yang selalu setia dan tidak pernah meninggalkan dia. Maka di dalam kesetiaan Tuhan selalu memberikan kekuatan dan penghiburan kepada dia, sehingga dimanapun dia ada, apapun dia alami, selalu dia berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Mari wanita-wanita yang dikasihi dalam Tuhan dan semua orang yang mendengarkan, biarlah kita senantiasa berdoa, meminta kekuatan daripada Tuhan, memberikan kepada kita hati yang selalu diliputi dengan sukacita dalam Tuhan. Karena ketika kita selalu hidup dalam sukacita, kita percaya dan yakin kemenangan-kemenangan adalah bagian dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.